Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Saya ingin merenungkan atau mengajak saudara dan saudariku merenungkan tentang satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ibrahim ayat yang keempat. Agar kita bisa lebih luas di dalam bertauhid. Di situ Allah mengatakan, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Inilah nyata bahwa Islam itu lahir setelah saudara dan saudari kita terdahulu lahir. Saudara dan saudari agama kita yang terdahulu, baru Islam lahir. Kenapa? Karena di sini kalimatnya pun, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Kalau kita bisa mencerna ini, kita beragama tidak akan kebingungan. Tahu jelas. Nah, ini kan kita pahami tentang Nabi Muhammad, tentang Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu berbani Hasyim, bersuku Quraisy. Sedangkan di sini bahasanya Allah mengatakan bahasa kami. Kami tidak mengutus. Sedangkan Allah itu tunggal. Di dalam pemahaman kita satu. Sedangkan bahasa kami ini kan tidak tunggal. Ini lebih dari satu. Hitungan yang lebih dari satu. Bahasa kami. Sedangkan di sini di ayat tersebut, kami tidak mengutus seorang rasul pun. Berarti kami tidak mengutus seorang utusan pun, melainkan dengan bahasa kaumnya itu sendiri. Bahasa yang sederhana. Nabi Muhammad berdakwah dengan bahasa Arab biar kita lebih mudah, karena memang itu kaumnya. Mereka mengerti betul karena itu bahasanya. Coba kalau kita berbicara bahwa Rasul itu berdasarkan kaumnya,
Bukankah kita bukan kaum Quraisy? Bukankah kita bukan Bani Hasyim? Kita Bani Nusantara, kita Bani Indonesia, kita suku Jawa, kita suku Sunda, kita suku Batak, kita suku Padang, Aceh, dan yang lain sebagainya. Ketika kita berbicara tentang bahasa suku, bahasa Bani, mengapa panjenengan yang memang mempunyai keahlian berbicara dengan bahasa Bani Hasyim fasih dengan berbahasa suku Quraisy? Bukankah saudara itu dari Nusantara, dari Indonesia? Setelah kita memahami bahasa Arab, sampaikanlah dengan bahasa kaum, dengan bahasa kaummu. Dengan bahasa sukumu. Jika kau yang mengerti bahasa Bani Hasyim, yang mengerti bahasa suku Quraisy, adalah panjenengan yang orang Sunda, panjenengan yang orang Jawa, panjenengan yang orang Batak, dan yang lain sebagainya. Kenapa tidak bicara dengan bahasa suku panjenengan sendiri? Biar suku panjenengan tersebut mengerti apa yang dibicarakan. Biar mereka tidak gagal paham. Bahasa yang sederhana seperti ini akan menjadi rumit. Ini bisa menjadi berbelit-belit dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Ketika masih ada terselip kepentingan, jadi jangan kita menelan mentah-mentah, karena jelas di sini perintahnya itu, Rasul itu diutus, utusan itu diutus dengan bahasa sukunya, dengan bahasa bangsanya. Nabi Muhammad ya memang diutus di dalam kebangsaannya. Jadi setiap bahasa yang beliau sampaikan, karena beliau berbicara dengan bahasa kaumnya, berbicara dengan bahasa sukunya, mereka mengerti. Sementara kalau bahasa Quraisy dihadapkan dengan kita, bahasa yang orang awam, yang kebanyakan dari kita adalah orang awam yang tidak mengerti bahasa Quraisy. Sementara sang ustadz berbicara dengan lancar bahasa Quraisy. Yang awam ini kan hanya manggut-manggut tapi nggak mudeng.
Apakah ini akan kita teruskan? Apakah kita tidak lebih baik dengan berbicara dengan memakai bahasa suku kita yang tujuannya sama? Karena perintahnya juga, berbicaralah berdasarkan sukumu, berdasarkan kaummu. Biar kaummu mengerti apa yang kamu katakan. Biar sukumu mengerti apa yang kamu bicarakan. Kan begitu. Kan sederhana sebenarnya. Kan perintahnya juga jelas seperti itu. Apakah kalau tidak berbahasa seperti bahasa suku Nabi Muhammad tidak afdal? Tidak sah? Tidak. Tidak seperti itu. Karena sudah jelas, berbicaralah seperti bahasa kaummu. Yang dimaksudkan apa? Agar mengerti, agar pesan-pesan dari Allah itu sampai kepada kaummu, bisa tercerna oleh kaum. Jangan cuma sampai tapi tidak mudeng. Sampai-sampai doang mudengnya enggak. Kan ngambang jadinya. Tidak pernah menapak dalam kita beriman. Karena cuman katanya, dan terus katanya. Padahal perintahnya jelas. Rasul itu diutus dari kaumnya itu sendiri. Dari bangsanya itu sendiri, dari sukunya itu sendiri, supaya para utusan-utusan itu menyampaikan bahasa-bahasa Allah, dan yang mendengarkan bisa mencernanya. Ketika engkau berdoa, kenapa sih kita tidak berdoa dengan bahasa kita? Jangan-jangan ketika kita berdoa dengan bahasa sukunya Nabi Muhammad, banyak dari yang mengaminkan itu sebenarnya tidak mengerti kemana arah tujuannya. Yang penting gua aminin aja deh. Kan begitu yang kebanyakan. Ikut-ikutan. Ketika ada pengajian, tolabul ilmi katanya,
Masih ada pertanyaan. Siapa sih kiainya? Siapa ustadznya? Siapa ustazahnya? Karena dia datang untuk menyaksikan sang ustadz atau sang ustazahnya yang sudah populer, yang sudah terkenal, yang sudah mahir di dalam bahasa sukunya Nabi Muhammad. Padahal tolabul ilmi itu mencari ilmu. Apa yang kau dapatkan ketika kau mengerti tidak mengerti apa yang disampaikan? Karena berbeda bahasa, karena perbedaan bahasa, apa yang bisa kau dapatkan? Jangan-jangan tidak ada, hanya seru-seruan saja. Geruduk ke sana, geruduk ke sini, bersama-sama, berpakaian rapi, berpenampilan cantik, berpenampilan rapi. Jangan-jangan tidak lebih dari itu. Karena ketika sampai di tempat pengajian, di tempat mencari ilmu, pencarian ilmu, bahasanya berbeda. Pokoknya mudeng nggak mudeng, manggut. Apakah hal seperti ini akan terus diteruskan? Kenapa wahai guru-guruku tidak mau menyampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang setempat? Biar apa yang disampaikan oleh guruku tersebut bisa dimengerti oleh mereka. Biar sampai pesan dari guruku tersebut yang mendapatkan mandat pesan dari Allah. Kasihan panjenengan yang sudah berteriak-teriak, tapi pesannya tidak sampai kepada yang mendengar karena perbedaan bahasa. Saya kasihan kepada yang menyampaikan dan kepada yang mendengarkan. Kalau yang menyampaikan terlalu serius dengan bahasa yang tidak dimengerti, orang tertidur. Orang bisa tertidur. Tapi ketika sang penyampai itu menggunakan bahasa lelucon yang dimengerti oleh yang mendengar, mereka tersenyum, mereka tertawa, karena mereka mengerti. Jadi jangan sampaikan yang mereka mengerti itu hanya tentang yang lucunya. Kalau memang mau ngelucu, nah boleh pakai bahasa asing, biar mereka tidak mengerti, biar mereka tidak tertawa. Sampaikan titik fokusnya dengan bahasa yang dimengerti, di mana kita berbicara. Yang paling mudah
Tentu dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Orang Jawa bisa mengerti, orang Batak bisa mengerti, dan orang saudara dan saudari kita bisa mengerti yang lain. Karena itu bahasa persatuan kita. Jadi, coba kita lebih merenungkan. Untuk apa sih kita berbicara? Untuk apa sih kita menyampaikan pesan-pesan dari Allah? Bukankah tujuannya untuk bisa dimengerti? Bukankah setelah mereka mengerti, setelah kita mengerti, untuk bisa merealisasikan pengertiannya tersebut? Kan itu pada intinya. Mungkin di bab-bab tertentu memang tidak bisa dirubah. Ketika adzan, misal ketika takbir, itu memang tidak bisa dirubah. Karena itu bahasa persatuan. Tapi tentang detil pengertiannya tentu harus disampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti. Agar inti dari apa yang disampaikan oleh Allah itu sampai kepada pendengarnya. Oh, ini toh maksudnya. Oh, ini toh maksudnya. Mungkin panjenengan yang bisa sangat memahami bahasa Arab, oke lah. Tapi kan tidak semua pendengar bisa mengerti itu. Ketika mereka tidak bisa mengerti apa yang panjenengan sampaikan, sia-sia. Sia-sia panjenengan berbicara. Hanya menang populer. Masalah orang mengerti atau tidak, nggak diperdulikan. Seperti hafalan, seperti membaca teks. Jadi mari kita berubah, mencoba merubah sedikit demi sedikit. Sampaikanlah dengan bahasa yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami, agar sampai titik intinya. Itu sih penyampaiannya. Saya tegaskan di sini. Orang perintahnya juga jelas.
Rasul itu diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Jadi berbicaralah dengan bahasa kaumnya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan untuk seluruh alam semesta dan seisinya.